Ya Allah, seorang hambamu mengucapkan satu kalimat begini, tapi kami tidak tahu bagaimana pahalanya besarnya. Apa yang hambaku bilang? Tanya Allah. Malaikat menjawab, ya Rabbi innahu qad qala. Malaikat tidak tahu itu pahalanya berapa, saking besarnya. Nanti kalau dia meninggal, Allah yang kasih pahala dari kalimat ini. Ketika kita baca ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah bersabda, idza qala al-'abdu alhamdulillahi, kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, sadaqa abdi, betul itu hambaku bilang bahwa segala pujian hanya untukku memang. Alhamdulillah, memang segala pujian hanya dipantaskan untuk saya. Jadi pujian itu hanya untuk Allah. Kemudian dalam membaca alhamdulillah ini ternyata saya buka di kamus bahasa Arab, memang salah sekali artinya kalau kita baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu pakai H. Kalau pakai H itu artinya kematian, kebinasaan, kehancuran. Jadi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kehancuran untuk Allah Tuhan semesta alam. Si salah lade betuan nah. Salah sekali sudah artinya itu. Kayaknya salah huruf saja. Kayaknya bagus kalau kita menghafal Al-Qur'an itu pakai guru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini Allah akan menjawab begitu. Warawa Ibnu Majah meriwayatkan an Anasin ibni Malik qala, Anas bin Malik yang pernah melayani Rasulullah 10 tahun berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhadha. Tidak ada Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba lalu hamba itu mengucapkan alhamdulillah, kecuali illa kana alladhi a'tahu afdalu mimma akhadha, kecuali Allah akan berikan dia pahala yang lebih besar daripada nikmat yang dia dapat itu. Hampir sama maknanya dengan yang pertama. Jadi sering-seringlah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, in anna abdan min ibadillahi qala, ada seorang hamba yang berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini biasa kita baca, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Pada saat apa itu? Berdoa ya. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Siapa yang baca itu, kata Rasulullah, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, fa'adalat bil malakaini, maka dua malaikat akan mencoba mencatat pahalanya. Falam yadriya kaifa yaktubaniha. Ketika malaikat datang mendengar hamba tadi membaca itu,
malaikat bingung, bagaimana mau ditulis pahalanya ini orang ini. Berarti tidak terukur pahalanya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri berapa? 27 derajat. Ada standarnya. Berjalan melangkah ke masjid, satu langkah dapat pahala, satu langkah dihapus dosa. Ada standarnya. Tinggal malaikat hitung berapa langkah dia, dikali, selesai. Berapa langkah kaki kiri, dihapus dosanya. Tapi ketika orang baca, ikuti saya. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Malaikat berusaha datang ke kita sekarang mencatat itu, tapi dia bingung bagaimana pahalanya. Fasa'ida ila sama, fasa'ida ila sama. Dua malaikat ini naik ke langit. Wa qala, dan berkata, ya Rabbana, inna abdaka qad qala maqalah la nadri kaifa naktubuha. Sesungguhnya hambamu ya Allah mengucapkan satu perkataan yang kami bingung mencatat pahalanya seperti apa kira-kira. Qala azza wa jalla wa huwa a'lamu bima qala abdah. Allah berfirman, walaupun sebenarnya Allah tahu apa yang dia ucapkan oleh hamba itu. Madza qala abdi, apa yang hambaku bilang? Ini pertanyaan sebenarnya kan bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi pertanyaan ini sebagai proses menjadi hadis supaya kita tahu bagaimana prosesnya itu malaikat dialog sama Allah. Ya Allah, seorang hambamu mengucapkan satu kalimat begini, tapi kami tidak tahu bagaimana pahalanya besarnya. Apa yang hambaku bilang? Tanya Allah. Malaikat menjawab, ya Rabbi innahu qad qala, wahai Allah, hambamu itu berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu yang dia ucapkan ya Allah. Faqala Allahu lahuma, maka Allah berkata kepada kedua malaikat ini, uktubaha, tulis saja itu kalimat. Qala abdi, uktubaha qala abdi, kama qala abdi. Tulis itu kalimat saja di catatanmu sebagaimana yang hambaku ucapkan. Hatta yalqani fa ajzihi biha. Nanti kalau dia sudah meninggal, saya yang kasih pahalanya seperti ini pahalanya. Malaikat tidak tahu itu pahalanya berapa, saking besarnya. Nanti kalau dia meninggal, Allah yang kasih pahala dari kalimat ini. Mengapa saya suruh kita ikuti saya tadi? Supaya kita baca semua. Dan Allah pun akan memberikan kita pahala seperti yang dijanjikan dalam hadis ini.